Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, pemerintah mengambil langkah yang tidak populer, yaitu menaikkan harga bahan bakar minyak BBM per 3 September. Kenaikan harga BBM ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan didampingi sejumlah menteri terkait. Selain tidak populer, maklumat penaikan harga BBM itu juga disampaikan dalam waktu yang tidak lazim, yaitu masa berlaku pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau 1 jam setelah diumumkan. Padahal biasanya penaikan harga BBM ini berlaku mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 5 September 2022 dengan tema konsolidasi politik penaikan harga BBM bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Tapi kenaikan BBM Sabtu kemarin, Abang tidak pakai kan? Tidak ikut antri. Tidak ikut antri, karena tidak pakai Pertalite kan? Tidak pakai. Tidak pakai. Tapi di sejumlah tempat mobil-mobil mewah kok pakai Pertalite. Ya. Oh, mungkin itu sudah ada modifikasi tangkinya, Bang. Itu sebenarnya dari luar saja mewah, tapi sebenarnya dari dalam itu boleh diisi Atau BBM ditempel bersubsidi. merek mewah gitu. Kita sebelum bahas itu lebih jauh, pemirsa dan Bang Gauden, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini headline sejalan dengan editorial nanti. Pemerintah daerah siapkan skema BBM. Maksudnya skema BBM ini apa nih, Bang Gauden? Ya, tentu skema bagaimana menahan laju pengaruh dampak dari penaikan harga BBM itu di lingkungan daerah, terutama terkait dengan tarif angkutannya. Dan sejumlah pemimpin di daerah sudah menyatakan komitmen. Walaupun tidak dinyatakan komitmen, Presiden sudah memerintahkan agar pemerintah daerah itu menyiapkan 2% dari dana alokasi umum ya, untuk kepentingan bagaimana mengelola dampak dari penaikan harga BBM. Ya, penaikan BBM yang harus kita dukung ya. Semua pihak mestinya mendukung itu. Tidak perlulah demo-demo gitu. Meskipun pahit ya penaikan BBM ini, kan dampaknya kemudian harga-harga jadi mahal nih, Bang Gauden. Ya, kalau mau jadi pemimpin yang manis ya ikutin aja gitu kehendak orang lain gitu kan. Oh, begitu ya. Ya, tapi butuh nyali nih. Itu dia, perlu juga sih diperhatikan supaya kemudian bantalan sosial, bantuan sosial itu benar-benar sampai dan jumlahnya utuh ya, Bang Gauden ya. Ya pasti utuh lah, karena itu kan ditransfer ya. Oke, tidak mungkin tersunat begitu, tidak ya? Oke, karena banyak orang mengatakan ini langkah yang tidak populer. Ini mengantarkan kita ke berita selanjutnya, Bang Gauden dan pemirsa, dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Keputusan menaikkan harga BBM ini sangat tidak populer dan itu bisa berpengaruh kepada pandangan masyarakat terhadap Presiden. Di dalam berita ini dikatakan kepuasan publik kepada Presiden adalah modal atasi soal ekonomi dan politik. Ini kalau baca hasil surveinya, Bang Gauden, yang puas itu jadi berapa ya? Ini sangat puas 14%, kemudian cukup puas 57%, kita katakan 69%, begitu ya, Bang ya? Ini surveinya sebelum atau sesudah naikkan harga BBM nih, Bang? Ya, tentu sebelum ya. Tetapi sudah ada indikasi-indikasi yang semacam lampu hijau yang dinyatakan pemerintah menuju penaikan harga BBM itu. Tanda-tanda ya. Dan ternyata tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi itu masih cukup tinggi ya. Masih cukup tinggi, dan itu menjadi modal Presiden agar nyalinya tidak ciut untuk menaikkan harga BBM. Karena kita tahu banyak sekali presiden di Republik ini sebelum-sebelumnya yang kalau di demo ya langsung hentikan penaikan itu, walaupun sudah naik sehari langsung dikembalikan lagi. Itu pernah ya? Ya pernah itu. Sudah agak lupa, Bang. Tetapi kita berharap
keputusan yang diambil Presiden di hari Sabtu itu keputusan yang sangat rasional dan didahului dengan bagaimana memberi subsidi kepada masyarakat yang terduga terdampak oleh kebijakan itu. Iya. Kita nanti akan bahas itu lebih jauh lagi di editorial. Kita ke berita selanjutnya. Ini di halaman 3 di kolom pemilu 2024. Stop kampanye hitam untuk promosi. Ini masih banyak orang yang mungkin masih belum paham betul Bang Gaudens, kampanye hitam itu apa, kampanye negatif itu apa, yang boleh yang mana, bagaimana Bang? Ya problemnya itu memang yang melakukan kampanye hitam itu kan bukan calon presiden, bukan anggota legislatif, tetapi mereka yang mengaku sebagai relawan, pendukung gitu. Ini yang menjadi persoalan. Sementara mereka yang menjadi sukarelawan itu kan tidak tercatat di dalam regulasi terkait dengan undang-undang pemilu ya. Kalau tim kampanye itu kan sudah ada aturan-aturannya, harus dicatatkan di di KPU, bahkan tim medsosnya juga harus dicatatkan di KPU. Tetapi partisipasi aktif masyarakat itu yang tidak bisa diatur oleh KPU. Karena itu perlu dihimbau kepada masyarakat untuk jangan memanfaatkan masa kampanye pemilu itu mempromosikan dengan kampanye hitam. Kampanye hitam itu memutarbalikkan fakta ya, fitnah. Kampanye hitam tidak boleh, kalau kampanye negatif itu masih bisa ya? Ya, kampanye negatif itu di dalam politik dibolehkan. Gitu. Iya, karena itu fakta bahwa ada kekurangan-kekurangan dari salah satu kandidat begitu ya. Tapi kalau yang hitam ini karena itu bohong, penipuan, tidak boleh. Ya, tidak boleh dan bisa dipidanakan. Kita ikuti nanti seperti apa perjalanan menuju pemilu 2024. Kita ke editorial pemirsa. Konsolidasi politik penaikan harga BBM. Kenapa yang disoroti kemudian adalah konsolidasi politik ini, Bang Gaudens? Ya, selain berbicara tentang dampak dari penaikan harga BBM, paling penting itu dukungan politik. Bukan persoalan ekonomi saja, tetapi bagaimana persoalan politik mesti dikelola. Apalagi ini menuju masa 2024. Kita berharap seluruh partai-partai pendukung pemerintah itu bersatu untuk mendukung penaikan harga BBM, walaupun yang dikatakan Presiden itu ini pilihan terakhir. Setelah dipilah-pilah pilihannya, tidak ada lagi cara lain selain menaikkan, tapi sebelum menaikkan diberikanlah bantalan sosialnya. Karena itu jangan sampai partai pendukung pemerintah pada awalnya dukung, kemudian ketika terjadi demonstrasi penolakan masyarakat bersikap lain, balik kanan ya. Jadi istilah lagu itu kan jangan cikar kanan gitu. Cikar kanan. Masalahnya Bang, ini kan keputusan politik yang sangat tidak populer sebetulnya. Menaikkan harga BBM ini kan secara nyata menaikkan beban masyarakat, dan sesuatu yang tidak populer ini sangat enak untuk dimanfaatkan untuk kemudian menaikkan posisi tawar dari entah partai, entah calon legislatif, entah calon presiden, dan ini pasti akan dipakai, Bang. Ini apakah ada jaminan bahwa partai koalisi pendukung pemerintah tidak memanfaatkan ini, Bang, sampai ke daerah-daerah? Jangan-jangan di pusat mengatakan oke, kita dukung, tapi ketika ada kesempatan masing-masing ternyata dia memakainya, Bang. Ya, memang fenomena itu sudah terjadi ya. Bahwa kita tahu bagaimana di media sosial orang-orang menolak, sebagian yang menolak itu juga kader partai politik yang mestinya ditertibkan oleh partainya. Ditertibkan oleh partai. Apakah itu akan bisa dilakukan? Karena sering terjadi yang mau ditertibkan ini berpengaruh besar di partainya, Bang. Kita akan bahas itu, Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 5 September 2022. Konsolidasi politik penaikan harga BBM. Konsolidasi politik penaikan harga BBM.
Pemerintah mengambil langkah yang tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak per 3 September. Penaikan harga BBM ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan didampingi sejumlah menteri terkait. Selain tidak populer, maklumat penaikan harga BBM itu juga disampaikan dalam waktu yang tidak lazim, yakni masa berlaku pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau 1 jam setelah diumumkan. Padahal biasanya penaikan harga BBM berlaku pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter dan solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, juga Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Penaikan harga BBM adalah pilihan yang realistis di antara beberapa skenario yang disiapkan pemerintah. Langkah yang tidak populer ini hanya bisa diambil oleh pemimpin yang memiliki keberanian, pemimpin yang punya nyali bahwa masa depan bangsa jauh lebih penting ketimbang menikmati kepentingan sesaat seperti guyuran subsidi BBM dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Terlebih, kelompok masyarakat sebanyak 70% yang menikmati BBM bersubsidi adalah kaum berpunya. Presiden Jokowi mengakui bahwa anggaran subsidi dan kompensasi 2022 membengkak 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Jika tidak dikendalikan, subsidi dan kompensasi akan meroket terus. Membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi ini tidak dibarengi dengan sasaran subsidi yang tepat. Orang-orang yang tidak mampu malah gigit jari. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada Maret 2021 menunjukkan dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN sesuai Perpres 98/2022 sebanyak 86% atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14% atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha. Dari 80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80% diantaranya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20% dinikmati rumah tangga tidak mampu. Begitu juga dengan solar. Dari total subsidi dan kompensasi Rp143,4 triliun, sejumlah 11% atau Rp15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya yakni 89% atau Rp127,6 triliun dinikmati dunia usaha. Untuk kategori rumah tangga yang menikmati, itu pun 95% adalah rumah tangga mampu, sehingga hanya 5% rumah tangga tidak mampu yang menikmati solar subsidi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penaikan harga BBM merupakan langkah yang tepat. APBN 2022 sudah limbung menopang subsidi. Jika subsidi mengucur terus, APBN akan terhuyung-huyung dan ambruk sehingga pembangunan tak bisa dilaksanakan dan Indonesia bakal menjadi negara bangkrut bahkan gagal. Pemerintah harus menyehatkan APBN dengan mengalihkan subsidi langsung kepada orang yang berhak. Pemerintah akan menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran, yakni melalui bantuan langsung tunai BBM yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, menyiapkan anggaran untuk bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dan menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran sebesar 2% dari dana transfer umum, salah satunya untuk bantuan sektor transportasi. Meski demikian, tak bisa dimungkiri penaikan harga BBM akan menciptakan efek domino bagi sektor-sektor kehidupan lainnya. Penaikan harga BBM subsidi dan Pertamax ini akan mendorong inflasi ke angka 9%. Oleh karena itu, diperlukan upaya keras dari pemerintah untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang rentan dengan memastikan BLT BBM tepat sasaran, optimalisasi belanja pemerintah, dan menggairahkan investasi dengan berbagai terobosan. Di samping langkah-langkah ekonomi, langkah politik pun jangan dianggap remeh. Bahkan terkadang jauh lebih penting melampaui kepentingan ekonomi, yakni konsolidasi dari partai pendukung pemerintah di parlemen. Jika kekuatan politik pemerintah di Senayan ambyar ketika tekanan demonstrasi menolak penaikan BBM masif,
dipastikan kebijakan mulia dengan menyehatkan APBN dari rongrongan subsidi akan kontraproduktif. Pemerintah dan partai pendukungnya harus solid. Jangan ada yang menikam dari belakang untuk tujuan jangka pendek pemilu 2024. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berbincang, Bang Gaudens, kita akan bertanya kepada ekonom Universitas Indonesia yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Fitra Faisal Hastadi. Mas Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Mas Faisal, pemerintah akhirnya menaikkan BBM bersubsidi di hari Sabtu yang lalu. Agak tidak biasa di hari libur, jamnya juga agak tidak biasa di 2:30 sore. Tapi akhirnya memang dinaikkan dengan angka yang sudah banyak disebut-sebut orang. Pertalite akhirnya jadi 10.000 per liter. Pertanyaannya, apakah kondisi ini bisa diterima masyarakat, dan lebih penting lagi, apakah kondisi ini bisa diterima dan disupport oleh partai-partai politik khususnya yang menjadi pendukung pemerintah? Menurut Anda seperti apa, Mas Faisal? Ya, begini. Jadi dalam situasi yang kita hadapi sekarang di tengah iklim geopolitik yang tidak menentu, yang mana itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, maka kita harus memilih mana yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah dalam hal ini data kesejahteraan, data kemiskinan, gitu kan. Kita lebih bisa mengontrol dampak dari penyesuaian harga ketimbang kemudian mengontrol situasi geopolitik. Dan artinya apa? Meskipun ini ada dampak inflasinya, ya, menurut beberapa simulasi yang kami jalankan, ini akan ada tambahan inflasi sekitar 1-1,5% atau bahkan 2%. Artinya dari baseline inflasi tanpa ada penyesuaian harga inflasi mungkin sekitar 5%, itu bisa sampai 7%. Tapi all in all, kita bisa lihat bahwa efek menahan inflasi selama ini yang dibuat sedemikian rendah seakan-akan semu, itu ongkosnya adalah 200-300 triliun. Belum lagi kan lebih banyak memang bocor ke kalangan menengah ke atas ketimbang yang betul-betul membutuhkan. Nah, hasil simulasi kami juga menunjukkan bahwa data yang kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak itu sekitar 20-25 juta orang. Artinya ini jauh lebih mudah dimutakhirkan datanya. Memang akan ada permasalahan atau kritik mengenai apakah datanya reliable, apakah nanti akan ada inclusion dan exclusion error. Pasti akan selalu ada itu. Tetapi ini suatu hal yang sangat bisa kita mutakhirkan gitu ya, tidak mustahil. Kalau kita belajar dari pengalaman pertama kali dulu ketika data itu dimutakhirkan dari si BPS 2005, itu kalau kita ingat kenaikan yang pertama kali 29%, yang mana ini mirip dengan yang kita hadapi sekarang. Tetapi dengan kondisi data yang sebenarnya pada saat itu tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Nah, saya rasa dalam hal ini dengan potensi kenaikan inflasi tersebut, saya rasa tidak akan terlalu, pertama, membebani anggaran, yang kedua masyarakat yang betul-betul terdampak bisa kemudian diberikan bantalan yang cukup nyaman, gitu, Mas. Mas Faisal, ada yang menyoroti soal kalau untuk ke golongan yang tidak mampu, pemerintah sudah memberikan bantalan-bantalan, ada bantuan sosial, ada bantuan untuk pekerja yang upahnya di bawah 3,5 juta. Tapi kalau untuk kelas menengah, terutama yang ada di perbatasan nih, kelas menengah yang ada di lapisan bawah di kelas itu, ini kan jumlahnya banyak juga, dan ini yang sebenarnya kalau menurut beberapa pengamat berbahaya nih kalau tidak diperhatikan. Ini Anda melihat bisa jadi sumber keresahan baru atau seperti apa, Mas Faisal? Ya, kalau menurut kategori World Bank itu namanya aspiring middle class ya, dan jumlahnya kurang lebih 120 juta orang. Yang aspiring middle class ini mereka baru berangkat dari zona kemiskinan menuju kelompok menengah, tetapi ketika ada gejolak mereka kemudian rentan miskin, gitu ya. Betul. Nah, ini berada di kelompok 40% di tengah yang paling bawah.
gitu ya. Jadi kalau yang diberikan bantuan sosial itu kan fokusnya ke 40% income paling bawah. Nah, bagaimana yang 40% di tengah? Kita mungkin nggak terlalu memikirkan yang 20% di atas. 40% tengah gimana ya? Nanti mereka rentan miskin. Nah, itulah sebabnya kita perlu melakukan penyesuaian harga. Penyesuaian harga ini kan artinya kalau kita bicara dimensi waktunya, pertama kalau kita bicara di jangka pendek, ini ada BLT, bansos gitu kan. Nah, yang dimensi jangka menengah panjangnya untuk menjaga kelas menengah ini tetap produktif gitu ya, tetap tidak kehilangan purchasing power-nya adalah potensi subsidi energi yang seharusnya naik 200 dan 300 triliun itu kan bisa dialihkan ke sektor-sektor yang produktif misalnya Mas Leonard. Jadi 200 triliun itu bisa dimasukkan ke investasi di sektor-sektor yang misalnya tadi yang berhubungan dengan transportasi, pergudangan yang mana memberikan inflator yang cukup tinggi. Begitu juga kemudian diberikan kepada UMKM dan seterusnya. Saya rasa bantuan yang kemarin keluar 24 triliun itu bukan merupakan bantuan satu-satunya. Saya rasa akan ada bantuan-bantuan lain sebagai bagian dari realokasi anggaran tersebut. Mas Leonard. Mas Faisal, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi kemarin hari Sabtu itu akan menambah jumlah orang miskin di Indonesia tidak? Ya, analisa sensitivitasnya adalah tadi antara 20 sampai 25 juta orang ini yang menjadi paling rentan sekali dengan gejolak. Ya, makanya kalau dari simulasi yang kami lakukan itu tidak-tidaknya 300.000 per orang ya selama 6 bulan ke depan. Jadi kalau kita bicara jumlah anggaran yang harus dikeluarkan itu antara 36 sampai 45 triliun. Ini saya rasa lebih dari cukup untuk menjaga supaya orang-orang yang tadinya tiba-tiba bisa menjadi jatuh miskin karena efek kenaikan harga, tapi bisa tetap berada di tempat yang cukup nyaman, itu yang disebut sebagai bantalan sosial tersebut, begitu Mas Leonard. Oke, terakhir Mas Faisal, kalau menurut Anda sosialisasi, komunikasi pemerintah terkait dengan kondisi yang memaksa pemerintah harus menaikkan harga BBM ini sudah cukup tersampaikan ke masyarakat tidak? Karena kan yang kita khawatirkan adalah keresahan dari masyarakat, lalu ada yang memanfaatkan, menggalang menjadi demo-demo, demo bisa menjadi besar dan akhirnya jangan-jangan sampai memaksa pemerintah membatalkan kenaikan harga ini. Bagaimana Mas Faisal? Ya. Saya rasa pemerintah sudah memberikan wacana ini sejak sebulan yang lalu ya, dan itu saya rasa sudah cukup. Karena kalaupun ditunda-tunda, Mas Leonard, yang jadi masalah akan ada faktor ekspektasi inflasi atau inflasi kejut. Belum diumumkan, misalnya kemarin kita sudah melihat harga-harga sudah naik, begitu kan. Nah, apalagi nanti kalau misalnya ditunda kemarin pengumumannya atau kemudian dibatalkan, itu akan lebih berlipat lagi faktor ekspektasi inflasinya. Dan saya rasa apa yang dilakukan pemerintah pre-pengumuman, kemudian sekarang saya rasa akan terus berlanjut. Ya, pasca pengumuman ini terus harus disosialisasikan karena yang melakukan misalnya yang melakukan demonstrasi siapa? Angkutan umum, ojol dan seterusnya. Yang mana seharusnya mereka sebenarnya mendapatkan bagian duit juga dari realokasi anggaran itu, tapi mungkin karena belum disosialisasikan jadi mereka resah. Gitu Mas. Baik, terima kasih Mas Fitra Faisal, ekonom UI sudah mencerahkan kita pagi ini. Selamat pagi Mas Faisal. Pertanyaan besarnya Bang Gaudens, apakah informasi tadi yang sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Mas Faisal itu akan benar-benar membuat terutama partai politik pendukung pemerintah yang ada di parlemen dan juga di kabinet benar-benar komit? Karena sekian tahun yang lalu tadi Bang Gaudens juga sudah sempat sebut ada yang bermain dua kaki Bang. Di kabinet dia ada, di parlemen dia pendukung pemerintah, mendapat banyak keuntungan dari situ. Tapi wacana-wacana di luar mengatakan kita menolak nih kenaikan harga BBM karena itu menyengsarakan rakyat. Bagaimana Bang? Ya, sejauh ini sih harus diakui bahwa pendukung pemerintah itu solid. Apakah tidak solid ke depannya tentu waktu yang akan berbicara. Tetapi jauh lebih penting dari sekedar solid atau tidak, mestinya pemerintah menjadikan penaikan BBM ini, harga BBM ini, di dalam kerangka memperkuat struktur energi di Indonesia. Kita tahu bahwa ada kemauan kita untuk beralih dari energi fosil kepada energi baru terbarukan. Tetapi skema menuju energi baru terbarukan atau roadmap-nya itu belum nampak disosialisasikan dengan baik di dalam kerangka pengumuman penaikan harga BBM.
sebaiknya hal seperti itu dijelaskan secara komprehensif bahwa pemerintah juga sedang berniat beralih menuju energi baru dan terbarukan gitu. Pertanyaannya adalah Bang, kan begini, yang mungkin itu akan dilakukan pemerintah, tapi yang menjadi fokus di dalam waktu pendek ini adalah akibat dari kenaikan harga BBM ini kan. Sebelum benar-benar diputuskan pemerintah Sabtu kemarin saja, harga-harga bahan makanan kan sudah naik Bang. Telur naik, beras naik, daging naik. Teman saya yang pedagang beras mengatakan semua distributor yang menyuplai dia itu menahan barangnya sampai menunggu harga BBM naik. Nah, pertanyaannya adalah fokus kepada dampak dari kenaikan harga BBM ini khususnya kepada kelas menengah yang tadi saya tanyakan Bang, yang memang rentan miskin karena kenaikan ini, apakah sudah cukup? Ya, mungkin kita perlu bijak melihat fakta ya. Kenaikan harga-harga terutama kebutuhan pokok itu sama sekali tidak terkait langsung dengan wacana penaikan BBM. Beberapa menahan karena menunggu kenaikan BBM, Bang. Sebab kenaikan itu sudah terjadi jauh sebelumnya akibat perang Rusia. Ini kan kita berbicara tentang geopolitik ya. Kemudian ketika terjadi wacana menaikkan harga BBM atau diberi lampu hijau dalam kerangka menaikkan harga BBM, orang memang sudah mulai menaikkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi yang mau saya katakan bahwa kenaikan itu sudah terjadi bahkan sejak Januari gitu loh. Gitu. Ini proses yang mestinya ditahan oleh pemerintah. Cara menahannya seperti apa? Tadi saya katakan disiapkanlah bantalan sosialnya untuk melengkapi bantuan-bantuan yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian harus berani mengambil keputusan. Nah, dalam kerangka mengambil keputusan ini, kita harus mengakui Jokowi punya nyali untuk itu. Punya nyali itu kita apresiasi Bang, tapi setelah nyali itu diwujudkan dengan keputusan, saya pikir harus ada langkah-langkah tindak lanjut. Bagaimana mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM ini. Apakah memang kemudian barang-barang yang sudah naik, itu tidak akan naik lagi Bang. Ada beberapa pedagang yang mengatakan ini kesempatan untuk mendapat profit lebih besar. Lalu yang kedua, untuk tadi sempat Mas Faisal katakan dampak-dampak ikutan seperti angkutan online. Itu kan dari kemarin tuh sempat mau menaikkan tarif tapi ditahan-tahan. Kalau sekarang sudah BBM-nya naik kan mau nggak mau mereka akan naik. Nah ini kejelasan ini kan harus diperjelas Bang. Bagaimana Bang? Ya belajar dari pengalaman itu kalau sudah naik, walaupun harga minyak dunia turun, tidak jadi turun. BBM yang disubsidi itu tidak pernah turun, gitu. Tetap melambung dia. Pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi penurunan harga minyak dunia, apakah barang-barang kebutuhan pokok yang sudah terlanjur naik itu akan turun lagi? Ya tidak gitu. Ini hukum ekonomi gitu. Nah, yang harus diperhatikan oleh pemerintah itu memastikan bahwa kelompok masyarakat rentan itu yang paling bawah itu mereka tidak kesulitan persoalan perutnya. Orang itu protes kenapa sih? Ya karena lapar. Kalau kebutuhan pokok misalnya beras itu terjamin, bukan hanya soal harganya, tetapi stoknya ada gitu. Pasti rakyat itu bisa menerima. Dan kembali lagi harus memastikan bahwa subsidi BBM ke depannya itu benar-benar hanya untuk masyarakat yang miskin, bukan untuk orang kaya gitu. Bang, tapi saya terus terang sangat ragu apakah kemudian partai politik mungkin secara institusi dia tidak memakai ini, memanfaatkan ini untuk kapitalisasi modal politik dia menjelang 2024. Tapi mungkin perorangan-perorangan akan memakai ini betul-betul untuk seakan-akan sebagai pahlawan. Mereka akan mengatakan saya menolak kenaikan harga BBM untuk menaikkan popularitas dia menjelang 2024. Ini bagaimana kita mengantisipasi hal ini akan kita bahas di bagian berikut. Bang Gordon, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan saat ini kita akan mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV, Bang Gaudens. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bagan Siapi-Api Riau, ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Sugeng, silakan Pak. Mengenai BBM ini menjadi buah si malakama. Tidak dimakan mati ayah, dimakan mati ibu. Didiamkan menjadi gila. Sekarang bahan-bahan sudah mulai naik. Sebelum naik BBM sudah mulai naik merangkak semuanya. Kami merasakan sebagai pengusaha kecil di sini, menjerit dan sangsara. Tetapi tidak dinaikkan. Nantinya bagaimana APBN negara kita. Dinaikkan masyarakat sangsara. Ini terjadi. Tetapi kalau nanti ini BBM dinaikkan tetapi yang subsidi digantikan dengan yang lainnya, yang diserahkan pada masyarakat. Saya secara pribadi tidak setuju. Ini mengajari masyarakat menjadi miskin semuanya. Sasarannya tidak tepat. 85% itu dikonsumsi oleh orang-orang yang mampu. 15% itu belum tentu orang miskin. Jadi kita belajar dengan keadaan demikian. Pemerintah harus melihat ke bawah. Jangan duduk di dalam kursi yang enak tetapi melihat bagaimana dia di bawah. DPR begitu juga. Jangan selalu saling menyalahkan tetapi bagaimana ini. Jangan memikirkan kepentingan politik tetapi rakyat sengsara. Ibaratkan DPR nanti itu yang pro dengan kontra, mengadu domba kepada masyarakat. Masyarakat dijadikan bingung, seolah-olah mereka yang benar, tetapi melawan yang tidak benar itu. Jadi harus bijaksana DPR itulah. Buka mata secara lebar-lebar, pikiran secara yang jernih. Dengan hal ini kami tidak setuju kalau dibantuan dari minyak ini, BBM ini dibilang sosial kepada bansos pada masyarakat. Itu tidak tepat sasaran. Harus ditinjau kembali. Saya sendiri merasakan di sini. Sasaran tidak tepat. Itu jelas betul tidak tepat. Bagaimana mengontrol seluruh Indonesia sedemikian besar? Biarpun di daerah-daerah itu yang perjalanannya kurang sehat semuanya. Saya harap kepada Presiden untuk mencari bijaksana dan DPR adalah sebagai wakil rakyat itu betul-betul untuk memperhatikan apa kesulitannya. Sekira-kiranya mencabut rambut dalam tepungnya tidak berserak, tetapi rambut dicabut. Itulah yang penting bagi negara kita. Terima kasih Pak Sugeng di Bagan Siapi-Api Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Sugeng. Di belakang Pak Sugeng ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Gauden, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Konsolidasi politik itu sudah jelas, itu tidak perlu dipermasalahkan karena pedoman dari penguasa sekarang ini adalah mempanglimakan politik sehingga dia berdiri tegak di atas identitas politiknya yang dimulai dari basic starting point-nya. Yang jadi masalah adalah bagaimana hubungannya dengan kenaikan BBM ini. Sebab kenaikan ini 30%, Pak. 30%, sehingga kemungkinan akan terjadi inflasi itu 6,8% nanti. Buktikan aja. Sebab ini sudah merangkak naik semua. Dan jadi masalah sekarang, kita ini berhadapan dengan persoalan resiko dan pengorbanan. Tugas kita adalah meminimalisir resiko dan pengorbanan. Tapi orang cenderung, manusia itu cenderung untuk mencari jalan pintas, jalan yang lebih mudah. Sedangkan kita ini masalah pajak, kemudian investasi, ekspor impor itu kan yang kita andalkan. Nah, kalau kemudian terlalu tinggi subsidi, lalu itu dicabut. Nah, kita harus melihat ibarat orang sakit, kita ini belum sembuh dalam keadaan pemulihan. Jadi oleh sebab itu kebijakan publik itu juga harus ditinjau kembali. Nah,
Untuk itulah maka yang harus diperhatikan adalah bahwa kita sekarang kemiskinan ini sudah 26,16 juta orang. Lalu pengangguran ini kita mahasiswa ini tidak bisa naik jadi mahasiswa karena biaya tidak ada itu 90% mereka. Berarti pengangguran dan kemiskinan ini jadi masalah kita. Dan di satu pihak konon kabarnya ini ada 15.000 tenaga asing yang sudah mendapatkan KTP. Benar apa enggak? Terima kasih Pak, ini resikonya tinggi sekali. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Godensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra pendapat Ibu? Silakan Bu. Alhamdulillah Bung Leo, Pak Jokowi sudah berani melakukan langkah yang benar. Dan sesuai dengan kata-kata beliau, melindungi rakyat yang dalam tanda kutip miskin ini dari subsidi yang tidak benar. Subsidi yang salah untuk 70% golongan menengah ke atas. Namun, nah di sini kami ini janganlah dalam tanda kutip dikasihani, dijadikan alasan untuk melakukan langkah yang selanjutnya. Nah, kalau dengan menaikkan harga bisa memangkas subsidi negara 520 triliun, mengapa ada lagi itu bantalan sosial dan sebagainya? Kami rakyat kecil ini sudah nurut, sudah siap dan hidup sederhana. Ya, kalau ada sesuatu yang kenaikan harga dan sebagainya, kami sudah siap untuk menyesuaikan kehidupan. Tidak seperti mereka yang, itu sebetulnya solar aja kan subsidinya lebih besar dari Pertalite itu 8.800 per liter. Bu Indra, itu kan bantuan sosial atau bantuan langsung tunai itu diberikan untuk masyarakat yang memang sangat miskin, Bu, yang kalau kemudian tidak dibantu dengan kenaikan Pertalite, solar yang lain ini bisa benar-benar mati dalam arti yang sesungguhnya. Itu yang kalau saya melihat diusahakan pemerintah. Bagaimana Ibu? Di mana? Siapa itu orangnya? Tunjukkan. Di Indonesia ini, Bung Leo, tidak ada orang miskin yang dikategorikan seperti itu. Dan kalaupun hampir ada, masyarakat kita ini masih bisa bergotong royong untuk saling membantu warganya. Nah, mengenai soliditas dari partai-partai ini, itu yang di parlemen itu karena mereka sudah kehilangan akal untuk kalau zaman dulu ngompor-ngompor di demo, tapi sekarang orang sudah mengerti. Nah, sementara bantuan sosial yang dulu-dulu saja itu sudah rawan celah-celah korupsi. Nah, sekarang apalagi bantalan ada macam-macam, bikin bingung. Desas-desus mengatakan bahwa itu gonjang-ganjing dari partai politik yang ingin hati-hati ya dengan penyaluran bantuan mencari sosial ini. celah untuk sekarang sudah mulai masa kampanye. Mereka cari dana dengan cara apa itu. Nah, itu. Jadi terima kasih. Stop mengasihani rakyat miskin. Baik, terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Sampai harus kita hentikan dulu Bang, karena kelihatannya agak emosional. Pertanyaannya Bang, kalau kemudian tadi kan ada 3 penelpon ya Bang Godens, pendapatnya berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ya ini masuk akal. Bagaimana Bang? Ya kalau menurut saya sih semuanya menerima ya, hanya mengekspresikannya yang berbeda. Seperti Ibu Indra itu kan berbicara tentang bantuan tunai langsung
yang menurut dia itu tidak ada orang miskin di Indonesia. Yang miskin mutlak begitu ya? Faktanya ada miskin, dan kemiskinan itu terukur dan itu nyata gitu. Nah, bantuan langsung tunai diberikan oleh pemerintah itu by name, by address. Jadi namanya jelas, alamatnya juga jelas. Orangnya ada real ya? Siapa yang mengusulkan nama itu? Ya. Bukan dari pusat, tetapi mulai dari tingkat RT mengusulkannya itu. Dan itu kewenangan untuk mengusulkan itu ada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran data setiap saat terkait dengan data orang-orang yang miskin itu. Karena itu menurut saya keliru kalau kita mengatakan tidak ada orang miskin dan bantuan itu menggerus martabat orang. Saya kira keliru ya. Iya. Tadi ya bagaimana Bang? Tapi yang paling penting menurut saya ketika menaikkan harga mestinya diikuti oleh hal-hal yang praktis ya. Paling tidak ada dua hal praktis yang bisa diberikan oleh pemerintah terutama para pejabatnya. Yang pertama itu menjadi pelopor untuk hidup sederhana di tengah penaikan harga ini. Jangan mempertontonkan kemewahan ketika rakyat dalam tanda petik itu masih kecewa pada penaikan harga yang diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Kita lihat misalnya bagaimana di tengah masyarakat memperguncingkan pejabat yang bajunya saja bisa jutaan atau cincinnya atau apapun. Nah, hal seperti ini jangan, atau dengan kata lain, jangan memperlihatkan hedonisme di tengah masyarakat yang masih prihatin. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya katakan terkait dengan korupsi. Andai kata semakin sedikit dana yang dikorupsi, tentu tidak akan ada masalah tentang subsidi itu. Iya. Bang, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana, ini kan tadi Mas Faisal mengatakan setidak-tidaknya bantuan 300.000 itu menurut perhitungan mereka itu harus diberikan kepada masyarakat miskin setidak-tidaknya 6 bulan ke depan. Karena efek atau dampak dari kenaikan Pertalite dan teman-temannya ini seperti itu. Nah, apakah ini bisa dilakukan oleh pemerintah? Lalu kelebihan dari pengalihan subsidi BBM Pertalite ini, apakah juga bisa dijelaskan oleh pemerintah itu larinya kemana? Karena selama ini kan itu yang kita pertanyakan juga Bang. Bagaimana Bang? Ya tentu saja yang pertama itu kan bantuan itu pada tahap awal ini kan untuk 4 bulan ya. Dan dibayar 2 bulan, per 2 bulan dibayarnya. Dan itu apakah akan ditambah 2 bulan lagi sehingga menjadi 6 bulan? Tentu pemerintah akan memperhitungkan itu. Yang kedua itu tentang pengalihan dana. Ya memang harus dijelaskan, sebab kalau tidak dijelaskan itu orang itu kan banyak sekali yang berprasangka ya. Berprasangka bahwa dari pengalihan penghematan BBM ini nanti dipakai untuk biaya kampanye, dipakai untuk politik. Nah, tugas partai politik, pendukung pemerintah harus mampu menjelaskan itu dengan bahasa rakyat gitu loh. Bahwa seluruhnya dana itu berapa, yang bisa dialihkan itu berapa, dan siapa saja yang menerima, mestinya itu terbuka. Ya lagi-lagi seperti saya katakan di sini, kesulitan pemerintah sekarang atau kekurangan pemerintah sekarang itu pada komunikasi publiknya. Kurang jelas, kurang mampu menggunakan media apa di dalam melakukan komunikasi publik. Sekarang ini kan mengandalkan media sosial, seakan-akan itu mampu memberikan penjelasan kepada publik. Nah ini yang kita dorong pemerintah di dalam penaikan ini, mestinya memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat lewat saluran-saluran resmi. Jangan lagi mendatangi podcast orang gitu untuk menjelaskan hal seperti ini. Mungkin karena katanya begini Bang, ini kata teman-teman yang di bagian kehumasan kementerian lembaga, mereka mencari yang banyak ditonton, banyak didengar, banyak dilihat. Makanya kemudian mereka banyak ke media-media sosial, katanya begitu Bang. Ya, karena di media sosial tuh orang mampu mempermainkan emosi, di media resmi kan tidak. Gitu. Nah,
kecerdasan itulah yang harus ditunjukkan. Baik. Bukan mempengaruhi emosi, tetapi mempengaruhi kognitif. Gitu. Bagaimana memastikan konsolidasi politik itu benar bisa dinaikkan, tidak kalah dengan kepentingan yang sudah sangat dekat ke 2024? Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita. Bang Gaudens, semoga tidak terjadi ya. Tapi kalau ada penolakan-penolakan dari pemerintah, entah murni, entah dipakai, ditunggangi begitu misalnya, bagaimana kita memastikan bahwa pemerintah dan partai-partai politik pendukungnya komit, tidak bergerak, Bang? Bagaimana? Ya, kita berharap partai politik itu tetap pada komitmennya. Tetapi memang kalau kita melihat rekam jejak partai politik terkait dengan penaikan harga BBM selama ini, lain di mulut, lain yang diperbuat gitu. Suka begitu ya? Sering banget. Sering gitu. banget. Sering banget gitu melakukan hal seperti itu. Walaupun kita harus tegas juga mengatakan ada partai yang komit mendukung kebijakan pemerintah, ada yang sesuka-sukanya. Di pemerintahan itu bergabung dengan Presiden Jokowi, tetapi di parlemen itu maki-maki presiden. Oh iya, pernah itu ya, yang baru bergabung lagi itu kalau tidak salah kan ya. Karena itu kita juga harus melihat rekam jejaknya, dan rakyat mestinya mencatat partai mana saja yang punya moral politik ya. Ini kan bicara moral politik, bukan bicara politik praktis. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden Jokowi juga harus memperlihatkan kepemimpinan yang mampu mengayomi seluruh partai politik di dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting, termasuk terkait dengan penaikan harga BBM. Mestinya sebelum dan sesudah mengumumkan penaikan harga BBM itu tetap merangkul pemimpin partai politik yang menjadi pendukungnya, karena mereka itulah secara politik tidak boleh penaikan ini mengguncangkan ini menjadi persoalan. Karena kalau mengguncangkan secara politik tentu akan berpengaruh pada ekonomi yang pada gilirannya malah meningkatkan berlipat-lipat inflasi. Itu yang tidak diinginkan dan jangan sampai terjadi. Pada sisi lain kita harus ingatkan juga, udahlah, tidak perlu lagi berdemo berjilid-jilid hanya untuk menolak ini, karena ini putusan yang sangat-sangat rasional gitu. Kalau ada kekuatan politik atau partai politik yang nakal, Bang, main dua kaki, presiden harus apa? Ya, malah saya lebih lebih apresiasi kepada partai-partai yang oposisi di luar pemerintahan yang konsisten menolak penaikan BBM. Tetapi bagi partai-partai pendukung pemerintah yang menolak di mulut tetapi di balik layar itu menyuruh-nyuruh orang untuk demonstrasi, hentikanlah perbuatan itu. Iya, harus jelas ya. Apakah jantan, apakah betina, begitu ya Bang ya? Ya, rekam jejak itu susah dihapus ya. Rekam jejak susah dihapus, meskipun masyarakat lupa, masih ada rekam jejak itu ya? Baik, kita harapkan semua kekuatan politik benar-benar konsisten. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi lah. Pemirsa, kalau kekuatan politik pemerintah di Senayan, di DPR, ambiar ketika tekanan demonstrasi menolak penaikan BBM masif, dipastikan kebijakan mulia dengan menyehatkan APBN dari rongrongan subsidi itu akan kontraproduktif. Pemerintah dan partai pendukungnya harus solid, jangan ada yang menikam dari belakang untuk tujuan jangka pendek pemilu 2024. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda, selamat pagi, sampai jumpa.